warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang belum menjawab loh ya. Mau dengar pantunnya Bu Guru? Apa bunyinya daun salam kalau tidak dibikin memasak rendang? Apa gunanya menjawab salam kalau tidak tulus dan tidak lantang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang belakang sudah semangat, yang depan selalu semangat. Jos, amin, Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SD 2 Karangrowo, beliau Bapak Tony Haryanto SPDSD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD 2 Karangrowo beserta staf dan karyawan yang bertugas, serta anak-anakku semua kelas 1 sampai kelas 6 SD 2 Karangrowo yang budian sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Kita hari ini mendapatkan kesempatan untuk saling bertemu. Senang apa tidak teman-teman? Senang, alhamdulillah. Biasanya kan kita berpisah ya. Sudah berapa tahun kita nggak ketemu? Masa 5 April 1 tahun yang lalu ya, bersama teman-teman. Ini bersama teman-teman lagi. Alhamdulillah. Anak-anak sehat? Badannya sehat? Watuk Siti, nggak masalah ya. Matanya sehat betul? Sehat. Mata kita, ayo yang belakang. Yang belakang itu kelas berapa ya? Oh, kelas 6. Kelas 6 matanya sehat. Coba kalian mau lihat. Lihatnya ke depan dong, jangan ke belakang. Nah, lihatnya ke depan ya. Siapa yang kemarin liburan nonton HP terus? Kalau nonton HP terus, mata kita hitam. Nanti malah seperti panda ya, jaga kesehatan mata. Oke. Bapak Ibu guru sehat? Bapak Ibu guru kok? Bapak-bapaknya gimana ini ya? Bapak Ibu guru sehat? Sehat. Dompetnya sehat Bu? Oh iya, kalau Bapak Ibu guru yang penting dompetnya sehat.
ya, itu badannya juga ikut sehat. Amin Allahumma. Kalau teman-teman harus sehat semua ya, makanannya harus sehat. Apa yang dilihat juga harus, jangan nonton HP terus ya, nanti matanya bisa rusak matanya ya. Oke, selanjutnya selanjutnya salawat serta salam semoga kita curahkan ke hadirat beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ya teman-teman, kita salawatan bersama-sama ya. Siap? Yang belakang siap belum? Ayo cara-cara sholat. Masih semangat teman-teman? Guru tak minum dulu boleh? Oke, yang depan duduk lagi ya. Ya, masih semangat ya teman-teman ya. Teman-teman hari ini berkumpul memperingati apa ya? Yang betul peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok Budian hadir di sini? Aku belum tahu ya, maka dari itu Budian mau minta izin sama teman-teman semua. Hari ini Budian akan menyampaikan sedikit materi tentang hikmah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Teman-teman bersedia mendengarkan? Bersedia depan, yang belakang. Teman-teman bersedia mendengarkan yang belakang?
Oke, kalau bersedia coba pandangannya ke depan semua ya. Kita dengarkan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Budian ya. Allahu ta'ala fi kitabul karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Artinya apa Bu itu? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, dan kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mengetahui. Maha dengar Allah dengan segala firman. Quran surat apa tadi? Al-Isra ayat 1. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW diabadikan dalam Al-Quran. Itu tadi surat Al-Isra ayat 1. Tadi dijelaskan ya, perjalanannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Nabi diisrakan atau diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa teman-teman kok perjalanannya dari masjid ke masjid? Kenapa, ada yang tahu? Bu, biasanya kalau jalan-jalan diajak Bapak Ibu guru kan dari pantai ke pantai gitu ya. Oke, dari gunung ke gunung gitu ya. Kalau ini kok dari masjid ke masjid, ada pesan apa di dalamnya? Nah ini yang harus kita tahu. Kenapa dari masjid ke masjid? Supaya kita meramaikan masjid. Masjid kita sudah ramai apa belum? Isinya siapa di masjid kita? Orang-orang yang muda atau yang tua? Masa sih? Kalau di tempatnya guru kok isinya orang top-top. Di sini sama enggak? Top-top itu apa Bu? Top-top itu orang tua, orang ompong, sama peot, tuh kan? Ada 3 ini kok. Kalau di sini sama enggak? Kalau di sini isi masjidnya siapa? Orang muda. Anak kecil aja ya? Alhamdulillah. Kalau ini yang senang guru, tapi nanti suatu saat guru kesini tak lihat loh ya masjidnya loh ya. Isinya bener ada kalian apa tidak ya? Ada tenang. Kalau sholat zuhur, kalian sholatnya gimana? Kan kalian dekat sama masjid. Masa di belakang ini kok jauh?
dekat ya, maka masjidnya jangan sampai sepi ya. Isinya jangan orang top-top saja ya. Isinya harus ada anak kecil, ada anak muda, ada bapak ibu guru. Pasti ramai masjidnya ya. Jadi tidak hanya pasar yang ramai, tidak hanya mall yang ramai, tapi masjid kita harus. Oke teman-teman, bisa dilanjut. Teman-teman tahu nggak kenapa peristiwa Isra Mi'raj ini luar biasa? Luar biasa, nggak bisa dinalar sama otak manusia. Bahkan orang-orang jenius pun tidak bisa menalar peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ini apa yang menjadikan perjalanan tersebut itu istimewa itu apa, Bu? Kalian tahu nggak jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa? Apakah 10 langkah? Apakah seperti dari SD 2 Karangrawa ke masjid belakang SD itu? Tidak ya. Coba kalian tanya sama Mbak Google. Kenal gak sama Mbak Google? Akrab ya? Akrab kalau sama Mbak Google ya. Kalau kita tanya sama Mbak Google, jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mencapai 1.500 km. Jauh apa dekat? Jauh sekali. Ya. Bu, sekarang kan ada pesawat jet, Bu. Gampang, tinggal naik jet pasti langsung sampai. Tapi beda ya. Dulu masa Nabi, masa Rasulullah tidak ada pesawat jet. Adanya kendaraan apa teman-teman? Unta. Dan untuk menempuh jarak 1.500 km, untanya itu harus berjalan selama 40 hari. Berapa teman-teman? 40 hari. Sedangkan Rasulullah cukup 1 malam. Berapa? Tidak ada 1 malam malah ya, secepat kilat perjalanannya. Lalu Rasulullah saat itu naik apa? Nah, betul, naik burung. Kalau bukan naik unta ya, yang belakang. Naik hewan namanya burung. Masih semangat? Masih mendengarkan? Masa sih mendengarkan tak sambil tinju-tinjuan ya? Ayo lihat cepat. Teman-teman, tidak hanya itu ya, Rasulullah juga dimi'rajkan oleh Allah, dinaikkan oleh Allah menuju Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Ya, di Sidratul Muntaha Rasulullah mendapatkan perintah apa? Halo? Perintah apa? Mbak Ayah coba yang belakang dan kawan-kawan pasti tahu. Rasulullah menuju ke Sidratul Muntaha mendapatkan perintah apa? Ya betul sekali, sholat 5 waktu. Kalian sudah sholat 5 waktu apa belum? Kapan? Tadi pagi sudah sholat subuh apa belum? Yang sholat subuh ngaco. 1, 2, 3, 10. 10? Hanya 10? Dari 150 siswa, 10 yang sholat subuh.
Subhanallah. Nanti setelah mendengarkan pujian, hari ini kalian sholatnya harus 5 waktu, nggak boleh ada yang bolong-bolong. Ya, dulu Rasulullah mendapatkan perintah sholat itu sebanyak 50 waktu. Ya, sekarang cuma tinggal 5, maka harus dilakukan. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi yang mendengarkan, sekarang kok ngomong sendiri. Ya, lihat ke depan semua ya. Belajar ya. Yang tenang mendengarkan Bu Guru. Mendengarkan ya, bebas ya. Lalu apa sebenarnya hikmah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, kenapa kok Nabi Isra Mi'raj kan adalah untuk menghibur Nabi Muhammad yang saat itu sedang bersedih. Teman-teman pernah sedih? Pernah merasa sedih sekali? Pernah? Kapan? Saat apa kalian sedih? Saat ditinggal bapak ibu kita. Nah, Rasulullah juga sama. Saat itu Rasulullah ditinggal wafat oleh istrinya yang bernama Khadijah, dan juga ditinggal wafat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ditinggal 2 orang yang sangat dicintainya. Ini membuat hati Rasulullah sangat bersedih. Sedih tak betul-betul? Sedih sekali ya, sampai saat itu dinamakan dengan Amul Huzni. Mau baca? Iya, Amul Huzni itu artinya tahun kesedih. Karena Rasul bersedih, Allah memberikan hiburan. Diajak jalan. Kalian yang sedih diajak jalan-jalan, seneng tak mboten? Bijian juga seneng loh kalau pas lagi sedih terus ada yang ngajak jalan-jalan. Jadi kita terhibur, ya tak mboten? Inilah tanda kasih sayangnya Allah kepada Rasul. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Mau nggak nyanyi sama-sama? Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Sekali lagi, Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Sudah bertahan. Nah, karena Allah itu sangat sayang kepada Rasulullah yang saat itu bersedih, diajak jalan-jalan sampai ke Sidratul Muntaha. Di sana Rasul langsung berjumpa dengan Allah, langsung bertatap muka. Itu nikmatnya luar biasa. Ya. Maka hati Rasulullah menjadi terhibur. Ya.
siapa kemarin ya? Boten. Oh pasti tinggal ujian. Oh pasti tinggal ujian kalian sedih. Masa sih? Sama ya, dia juga sedih ya. Tapi kesedihan itu tidak boleh lama ya. Kalian harus tetap bangkit. Mas Al sedih, Mas Al. Sampai nangis-nangis Mas Al. Iya, dia juga sedih sekali. Tapi alhamdulillah kita masih bisa bertemu. Siapa nanti kelas 6 yang melanjutkan ke SMP ngajar? Kelas 6 dulu. Nanti kelas 6 bisa ketemu sama videonya. Mungkin nanti di jalan atau mampir ke SD Wates boleh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut betul. Nah, yang kedua, tadi kan yang pertama ya. Tadi kan yang pertama untuk menghibur Rasul. Yang kedua, apa sih Bu? Istimewanya Isra Mi'raj, hikmah apa yang bisa kita ambil? Yang kedua adalah ibadah sholat menjadi ibadah yang spesial. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, spesial itu apa Mas? Hah? Spesial itu apa? Kalian pernah beli martabak spesial bener? Martabak spesial itu ya yang enak Bu pokoknya. Terus yang telurnya banyak, terus bumbunya banyak, dagingnya banyak. Kalau orang yang spesial yang bagaimana? Yang ini Bapak Ibu Guru yang bisa jawab. Kalau orang yang spesial, orang yang dicintai ya. Kalau ibadah yang spesial, itu sholat menjadi ibadah yang spesial itu kenapa ya? Halo. Yang laki-laki pura-pura gak mendengarkan, tapi aslinya mendengarkan ya. Benar ya suaranya Bu Guru ya. Nanti pulang ditanya Bapak Ibu bisa jawab, bisa cerita. Bu, kenapa sholat kok spesial? Coba kita perhatikan. Kalau puasa, ibadah zakat itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi khusus untuk ibadah sholat yang menyampaikan langsung siapa? Tadi Nabi naik kemana dah? Sidratul Muntaha. Bertemu siapa? Allah. Mendapat perintah apa? Sholat berapa waktu? Tadinya 50. Tapi mergosake karo Mas Al. Mas Al nek sholat ping 50. Wong iki iso bebelet ta mboten? Nggak iso. Sake karo Mas Sinten iki sing belakang. Mas Kevin. Mas Kevin mana ya? Mas Kevin nek sholat ping 50 kuat ta mboten, Vin? Gua malah tambah langsing Mas Kevin. Maka Rasulullah menawar dia apa cah?
ditawar ya. Ya Allah, jangan 50, kasihan anak-anak SD 2 karang kalau orang iso belen dikurangi berapa? Dikurangi 5 jadi berapa? 45. Izin rakyat dikurangi lagi, dikurangi 5 lagi, dikurangi 5 lagi sampai tinggal berapa? 5 itu izin yang kan boten kayak mau kayak boten sholat. 5 itu gampang kan angel gampang. 5 itu sholatnya nopo mawon itu belini subuh asar subuh itu kapan waktunya? Fajar jam pinter jam 14.06 jam pinter ini jam 6 ya wes ber ya nah mau sholat subuh ya belumnya jam 4 ya sholat subuh. Nah sholat duhur kapan waktunya? Waktu istirahat kedua ya. Kalian bisa berjamaah di masjid. Nah asar jam pinter mas. Sholat asar jam pinter. Jam 3. Sholat maghrib. Sholat isya. Yang ini teman-teman mau nggak menelpon orang yang bisa kita mintai pertolongan? Mau? Menelpon Allah mau? Terus mau minta apa? HP, uang, minta apa lagi? Kekayaan, kecerdasan, kecantikan. Minta, aku mau minta sama Allah dikasih cantik gitu ya, dikasih jadi juara 1. Bisa teman-teman ya. Tahu nggak nomor teleponnya? Belum tahu? Itu gimana kalau belum tahu? Nah, mau dikasih tahu? Nomor teleponnya Allah yaitu 2 4 terus 3 4 itu rakaat sholat. Nenek gue kepengen nelfon Dewi Allah ya kudune nanti habis sholat kamu bisa minta apa saja. Nenek orang bisa sholat bu kudune gue buat kan orang bisa sholat ya orang bisa jaluk-jaluk orang ditari dia gak betul. Jadi sholat itu penting beda sama rukun Islam yang lain. Nanti yang pertama kali ditanyai di alam kubur, siapa yang wis tahu di alam kubur? Kamu alam kubur ke kuburan pernah, tapi ke alam kubur belum pernah ya. Nanti ditanya yang pertama itu sholat kita. Teman-teman masih ingat benar sama rukun Islam? Ada berapa? 5 di apa saja? 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Oke, ini yang di depan kenapa ini? Mau menemani Bu Guru. Bu Guru hari ini bawa teman loh. Temannya Bu Dian mana kira-kira? Gak kelihatan kamu. Sebentar tak cari dulu ya. Ada di dalam tas. Bentar ya.
temannya Bu Guru? Kenal apa tidak? Siapa ini? Ya, kalian kenal semua sama Upin ternyata. Kalau ini siapa? Masih ingat kelas 1? Belum kenal ya? Jadi Bu Dian pernah mengajar di sini ya, makanya kakak-kakak udah pada tahu. Ini namanya temannya Bu Dian siapa? Ini bukan promosi ya, bukan juga kampanye bukan ya. Ini sebagai lambang kita. Katanya sholat itu tiang agama. Ada hadisnya coba didengarkan. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikannya, maka agamanya menjadi kuat. Siapa yang meninggalkannya, maka agamanya menjadi roboh. Sekolah kita ada tiangnya apa tidak? Coba nih tiangnya aku diambil, tiangnya dirusak. Bagaimana sekolah kita? Roboh, ambrol, hancur, berantakan. Begitu juga dengan sholat 5. Coba perhatikan temannya Bu Dian ini. Dia bisa berdiri apa tidak? Kenapa bisa berdiri? Mana tak kakinya? Tidak ada kakinya. Ada tiangnya ya. Ini ada apa? Ada tiangnya, ini ada cagar. Terus cagar ini bisa berdiri enggak? Nek mboten dicekali Bu Dian enggak bisa berdiri mboten. Mboten. Ini ada 5 jari yang memegang tiang ini. Ya. Coba perhatikan. Nek syaratnya Bu Dian nek aja pikir, nggih. Perhatikan Bu Dian. Tadi rukun Islam ada berapa? 20. Yang kelima apa? Misalnya ya, Upin. Halo. Upin ini urung duit kan? Urung iso pergi haji. Oleh kan boten? Dinamakan orang Islam apa tidak? Kowe nek durung iso haji, kowe je agama Islam kah boten? Sejarahnya orang Islam. Upin orang duit durung iso haji. Tak buka jari kelingkingnya Bu Guru tuh. Dia jatuh apa tidak? Tidak, dia masih berdiri tegak. Kemudian rukun Islam yang keempat apa tadi? Puasa. Misalnya orang Upin ini sakit parah, nggak bisa puasa, apakah dia masih dinamakan orang Islam? Kalian kalau pas lagi sakit, kalau nggak makan itu aku tuh bisa pingsan dulu. Boleh nggak puasa? Boleh. Coba kita buka jari yang manis. Jatuh nggak? Tidak. Dia masih berdiri tegak. Rukun Islam yang ketiga apa? Zakat. Teman-teman, misalnya Upin ini dia itu orang miskin ya, dia tidak punya uang, tidak punya beras untuk zakat. Dia masih dinamakan Islam apa tidak? Bahkan dia kalau nggak punya uang malah dizakat, malah diparingi. Orang usah mari milih malah diparingi. Coba kita buka jari yang tengah. Masih berdiri apa tidak? Masih tegak dia. Nih, coba ini saya Upin kok boten melakukan rukun Islam yang kedua. Apa itu? Sholat. Misalnya Upin kok wis ora gelem sholat. Apa yang terjadi? Coba tak buka ya, boleh? Apa yang terjadi kalau Upin sudah nggak mau sholat? Gimana yang terjadi?
roboh, jatuh ya. Tapi dia nggak nangis loh. Coba yang jatuh Mas Al. Terus juga. Nanti dia oleh-oleh ya. Nah gitu teman-teman. Jadi itu umpamanya, kalau kita itu nggak mau sholat, maka agama kita menjadi rusak. Kalau agama kita rusak, perilaku kita juga rusak. Coba tak perhatikan, wong sing do mencuri, wong sing do korupsi, itu nanti bisa dilihat sholatnya mesti bolong. Maka dari itu teman-teman jangan sampai bolong. Karena bolong nggih rapuh. Kalau rapuh, lama kelamaan menjadi roboh. Kalau agama kita sudah rusak, nah ya. Nah alhamdulillah nih. Sampai sini paham? Mudeng apa mudeng? Paham apa tidak? Bersedia sholat 5 waktu? Janji? Masih ingat deh surat yang ditulis berjanjian dulu? Apa isi suratnya? Isi suratnya Bu, aku berjanji, saya berjanji akan sholat 5 waktu. Seperti pesannya Bu Dian itu kan? Sudah dilakukan apa belum? Alhamdulillah. Sudah, apa lagi? Sudah semua kayaknya ya. Sudah Bu Guru sampaikan semuanya. Bu Guru boleh berpantun teman-teman. Kalian senang ya kalau berpantun-pantun kayak gini. Bu Guru agak lupa nih kalau kalian ngomong dewe begini jadi lupa. Oke. Bunga mawar mekar di taman, semerbak mewangi menghapus kesedihan. Kemudian mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Allahumma. Baca doa bulan Rajab dulu yuk, sareng-sareng. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana Allahumma barik fi Rajab wa teman-teman, Ibu akhiri. Semoga yang disampaikan Bu Guru menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Allahumma. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yaitu